Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ayolah hibbah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kesehatan, memberikan penjagaannya kepada kita semua dari segala hal yang buruk-buruk. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita akan kembali membahas wasiat atau nasihat untuk para penuntut ilmu. Ya, kita ambil dari kitab Ya Talibal Ilm, Kaifa Tahfad, Kaifa Taqra wa Kaifa Tahfad, karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala, dan kita masih di pembahasan masih di pembahasan perkara-perkara yang harus selalu ada pada penuntut ilmu, dan kita masuk kepada poin yang ke-10. Baik, poin yang ke-10 atau perkara yang ke-10 adalah tikraru ma hassalta min al-ilmi sawa'an kana mahfuzan aw mafhuman aw maqru'an. Mengulang-ulang ilmu yang kau dapatkan. Kata penulis, perkara yang harus ada terus pada penuntut ilmu adalah mengulang-ulang ilmu yang telah engkau dapatkan, baik itu yang dihafal, yang dipahami, atau yang telah dibaca. Kenapa? Kata penulis, wadzalika li'anna tikrar asy-syai' yaziduhu rusukhan fi dhihni. Karena mengulang-ulang sesuatu, kenapa sih kita harus mengulang-ulang ilmu gitu ya? Karena wadzalika ya li'anna tikrar asy-syai', karena mengulang-ulang sesuatu akan menjadikan sesuatu tersebut bertambah kokoh diingatan. Sebagian ulama pakar Al-Quran Al-Karim, para ulama yang mereka berkecimpung dalam Al-Quran, ilmu Al-Quran Al-Karim, sebagian mereka berkata, man hafidha bi sur'atin nasiya bi sur'atin wa man khatama fi khamsin lam yansa. Barang siapa yang menghafal Al-Quran dengan cepat, maka akan cepat pula hilangnya. Namun barang siapa yang menghatamkan di setiap 5 hari, maka dia tidak akan melupakannya. Yakni maksudnya, kata penulis, barang siapa yang mengulang-ulang hafalannya, ini hafalan Al-Qur'annya, di setiap 5 hari sekali, fal ghalib, maka umumnya hafalan dia akan menjadi kokoh serta mustaqirran fi dhihnihi, akan menetap di ingatannya. Fa idza istafadta ma'lumatan fa inna tikraraha wa tirdadaha wal ikhbar biha min asbab rusukhiha wa baqaiha, kata penulis. Jadi apabila engkau mendapatkan suatu pengetahuan, engkau mendapatkan faedah berupa pengetahuan, ilmu, maka dengan mengulang-ulangnya, engkau baca lagi, itirdadah, engkau baca terus gitu, dan kau menyebut-nyebutnya, wal ikhbar biha, engkau sampaikan, engkau sebut-sebutkan, min asbabi rusukhiha wa baqaiha, di antara sebab kokohnya ilmu tersebut dan tetap, di antara sebab kokohnya dan tetapnya ilmu tersebut. Kemudian kata penulis, di antara hal yang bagus sekali untuk kita sebutkan, atau di antara perkara yang bagus sekali untuk kita sebutkan di kesempatan kali ini, apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil laili wan nahar dzakarahu wa in lam yakun bihi nasiyahu. Hadis sahih dari Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila para penghafal Quran dia membacanya di malam hari dan di siang hari, dia akan mengingatnya. Namun jika dia tidak kurang tepat, idza qama sahibul Quran, apabila para penghafal Al-Quran dia salat, lalu dia baca di malam hari atau di siang hari, dia pas sholat baca hafalannya di malam hari atau di siang hari sholatnya, dia akan mengingatnya. Wa in lam yakum bihi nasiyahu, apabila dia tidak sholat
kemudian menggunakan atau membaca hafalannya tersebut, maka dia akan melupakannya. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran di antara sebab kokohnya hafalan adalah kita melaksanakan sholat lalu kita baca ya hafalan kita tersebut. Wa warada anna Ibnu Umar, dan disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia Ibnu Umar, ya, beliau radhiyallahu taala anhuma, beliau makasa ba'da sinin fi hifdzi suratil Baqarah. Beliau beberapa tahun menghafal surat Al-Baqarah. Jadi dia di surat Al-Baqarah terus sampai beberapa tahun itu menghafalnya. Subhanallah, disebutkan ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Subhanallah, ini surat Al-Baqarah. Kalau kita pengennya hafal Quran 6 bulan atau 1 tahun, 2 tahun, ya nggak masalah sih, sebetulnya nggak masalah. Cuman konsekuensinya seperti tadi, kita harus banyak mengulang. Jika tidak, maka sebagaimana kata ulama Quran tadi, man hafidha bi sur'atin nasiya bi sur'ah, barang siapa yang hafal dengan cepat, yang menghafal Al-Quran dengan cepat, maka dia akan cepat pula melupakannya. Jadi itu ayat ahibah, di antara perkara yang harus terus ada pada penuntut ilmu adalah mengulang-ulang ilmu yang telah didapatkan, baik itu yang dipahami, yang dihafal, yang dipahami, atau yang dibaca. Dan memang yang terbaik adalah sedikit namun rasikh, sedikit namun kokoh. Di sedikit namun kokoh lebih baik daripada banyak tapi tidak kokoh. Kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya, di antara perkara yang harus ada pada penuntut ilmu adalah menyebarkan ilmu. Nasyrul ilm, menyebarkan ilmu. Kata penulis, nasyir ma sami'ta wa ma qara'ta wa ma fahimta bi qasdi taqarrubi ila Allah ta'ala. Sebarkan apa yang kau dengar, apa yang kau baca, apa yang kau pahami, sebarkan ilmu. Tapi ingat, bi qasdi taqarrubi ila Allah. Tujuannya, maksudnya, niatnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya. Kemudian bi qasdi tasbitil ilmi wa naf'in nas. Kemudian tujuannya yang berikutnya atau niatnya adalah mengokohkan ilmu dan memberikan manfaat kepada yang lain, kepada orang-orang. Oleh karena itu kata penulis, kau perhatikan, kau cermati. Ketika engkau mendengar suatu faedah, kemudian kau sebarkan, engkau sampaikan kepada si Zaid atau kepada si Amr, atau kepada keluargamu, atau kepada orang-orang yang kau cintai, maka fa inna fi dzalika manafi katsira. Padahal atau di situ banyak sekali manfaatnya. Jika engkau perhatikan, ketika engkau mendengarkan faedah lalu engkau sampaikan kepada si Zaid, kepada Amr, kepada keluarga, kepada orang yang kau cintai, maka coba perhatikan, di situ banyak sekali manfaatnya. Di antaranya kata beliau, yang pertama menyebarkan ilmu, nasyrul ilm, menyebarkan ilmu. Kemudian menyebarkan manfaat. Jadi semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, tersebar luasnya wilayah atau daerah yang mendapatkan manfaat. Nanti kan dari yang kita sampaikan dia menyampaikan lagi, terus menyampaikan lagi, jadi semakin banyak wilayah, semakin banyak daerah tempat yang mendapatkan manfaat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, jarayanul ajri alaika, mengalirnya pahala kepadamu. Kata penulis, mengalir terus pahala kepadamu, bahkan kepada orang yang telah mendapatkan faedah, atau kepada orang yang kau sampaikan faedah tersebut di hidupmu sampai matimu juga, maka pahala mereka, fa innahu yanaluka mislu ajrihim la yanqusu min ujurihim syai'a.
maka pahala tersebut maka engkau akan mendapatkan pahala mereka, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia akan mengalir terus ya pahala kepadamu ya, sampai-sampai orang yang mendapatkan faedah gitu ya. Maksudnya orang yang mendapatkan faedah darimu, orang-orang yang engkau sampaikan faedah kepadanya, maka ketika engkau masih hidup dan meskipun kau sudah meninggal pun tetap kau akan mendapatkan pahala mereka. Jadi sudahlah engkau mendapatkan pahalamu dan kau akan mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi teman-teman, ayolah hibah, sebarkan ilmu yang kita miliki semampu kita. Semampu kita. Jadi di samping kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu, maka kita pun berbagi. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, niatkan karena mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mengokohkan ilmu, karena kalau ilmu tidak disampaikan akan terlupakan. Sampaikan ilmu. Dan juga kita berharap semoga kita mendapatkan pahala yang mengalir mumpung masih hidup. Ya, gunakan kesempatan hidup ini untuk mencari pahala jariah. Oke, kita belajar, oke kita terus menghafal, oke kita terus mendapatkan faedah, tapi jika kita tidak berikan, ya kita tidak mulai menyebarkan apa yang kita ketahui sedikit demi sedikit, ya, kita sebarkan yang kita ketahui saja, kapan lagi? Mumpung masih hidup. Jangan sampai sebelum kita menyebarkan ilmu kita sudah meninggal dunia. Jadi ilmu kita, oke kita mendapatkan pahala menuntut ilmu, tapi apakah tidak lebih baik, tidak lebih bagus samping kita menuntut ilmu, kita pun mendapatkan pahala yang sangat banyak dari ilmu yang kita sebarkan. Wallahu taala alam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.